Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, kenapa kebanyakan kita kalau sholat itu sembari ngalamun? Mulutnya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sementara hatinya, pikirannya sedang mikirin keluarganya, mikirin rumahnya, mikirin pekerjaannya. Karena kata Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, hati itu akan menghadap kepada apa yang dia cinta. Kalau cintanya kepada kehidupan dunia, rumahnya, istrinya, hartanya, dalam sholat pun otomatis akan menghadap ke situ. Lalu kenapa tidak bisa menghadap kepada Allah? Karena tidak cinta kepada Allah. Kenapa tidak cinta kepada Allah? Karena tidak kenal kepada Allah. Tidak ma'rifatullah. Nah, cabang ilmu inilah yang sekarang insya Allah akan kita bahas. Saudaraku, ilmu ma'rifat itu bisa kita bagi ke dalam 3 tingkatan. Pertama adalah ma'rifat bil ilmi, yakni kenal kepada Allah secara ilmiah. Ini adalah mengenal Allah sesuai dengan dalil-dalil apa-apa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Dalam Al-Quran itulah dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang dirinya. Dialah Tuhan yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Intinya adalah dialah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Agung, dan seterusnya. Ada 99 nama Allah dan 20 sifat Allah. Dalam Al-Quran itulah dia menjelaskan bahwa dialah Tuhan yang khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang diantaranya. Dia Tuhan yang menciptakan matahari, bulan, bintang, menciptakan tumbuhan dari yang kecil sampai yang besar, menciptakan binatang yang di darat, yang di laut, menciptakan manusia dari yang awal sampai yang akhir, menciptakan sorga dan neraka, menciptakan segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Dan kemudian dia berfirman, wa ana rabbukum fa'buduni, sayalah Tuhan kamu, beribadatlah kamu kepada saya. Dan dia juga yang menentukan ibadat apa yang harus kita kerjakan. Aqimis shalah wa atu zakah, dirikan sholat, bayarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, berhaji, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menganjurkan kebaikan, mencegah keburukan, memerintahkan kita menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan mencegah kita dari perbuatan mungkar, membunuh, berzina, mabuk-mabukan, mencuri, dan seterusnya. Dan dalam Al-Quran itulah Allah menjelaskan bahwa kematian adalah awal dari kita akan menjalani kehidupan yang abadi. Nabi pun menjelaskan apa yang terjadi kita di dalam kubur, kemudian dibangkitkan dari kubur, berbaris di padang mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam sirat, sehingga akhirnya ujungnya adalah pilihan cuma 2. Atau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kata Allah begitu indah, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Atau masuk ke dalam neraka jahanam yang luar biasa pedihnya siksanya. Inilah kehidupan yang tidak ada ujungnya, yang akan kita jalani bermiliar-miliar tahun, tidak ada ujungnya. Saudaraku, kebanyakan umat Islam berada di tingkat ma'rifat ini. Mudah-mudahan ceramah saya ini mengangkat sebagiannya ke tingkat ma'rifat yang lebih tinggi, yakni ma'rifat bil akli, yakni dengan tafakur, dengan berfikir. Ada 17 ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang tafakur ini. Satu yang bagus untuk kita bahas adalah diambil dari surat Al-Imran. Inna fi halqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la'ayatil liulil albab. Di bawahnya itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Yakni mereka yang merenungi,
yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Coba kita lihat di malam hari ke langit. Kita lihat ada begitu banyak bintang di langit. Berapa banyak? Banyak. Berjuta-juta, bermiliar-miliar. Padahal ilmu pengetahuan modern sudah mengetahui bahwa satu bintang itu besarnya ribuan kali bumi kita. Ribuan kali besarnya dari bumi kita. Padahal di langit ada bermiliar-miliar bintang. Coba renung. Berapa besarnya alam semesta? Coba renung. Berapa besarnya Allah yang menciptakan alam semesta? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba lihat. Di balik bintang. Di mana ujung itu bintang? Gak ada ujungnya. Gak ada ujungnya. Itulah gambaran kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Yang kita bilang maha kuasa. Maha itu yang tidak ada ujungnya kekuasaannya. Begitu kuasanya yang tidak ada batas dari kekuasaannya. Allah memerintahkan kita merenungi pergantian malam dan siang. Kenapa ada malam, kenapa ada siang? Karena bumi kita berputar. Bumi kita berputar 24 jam dalam satu hari. Sehingga ada bagian separuh hari, ada bagian yang tersorot matahari, terjadilah siang, di baliknya adalah gelap. Kemudian berputar, terbalik, sekarang ini dapat siang, yang sana dapat malam. Coba renung, andaikan bumi kita tidak berputar, diam gitu. Itu akan ada bagian bumi tersorot oleh matahari terus menerus. Suhu akan naik 100, 200, 300, 400, 500. Akhirnya semua permukaan bumi terbakar habis. Habis terbakar, musnah. Di baliknya akan membeku menjadi es. Coba lihat betapa Allah memelihara kehidupan. Itu bumi diputar, dibulak, dibalik untuk memelihara kehidupan. Dan saudaraku, kata Nabi, at-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sana. Tafakur sesaat itu lebih utama daripada ibadat setahun. Bayangkan, coba sekarang kita bandingkan orang di tingkat ma'rifat di bawahnya. Ibadat setahun, jungkir balik setahun dia ibadat. Dia kalah oleh orang yang misalnya menafakuri telur. Itu telur, dia lihat, dipecah, diaduk-aduk, cuma ada putih kuning, digoreng jadi omelet. Dieremin kok bisa keluar anak ayam. Renung, dari mana tuh bulunya datang? Dari mana patoknya kakinya? Dan ada kehidupan. Siapa yang memberikan kehidupan? Itulah Al-Hayyu Al-Muhyi. Dia yang maha hidup yang memberikan kehidupan. Ini tafakur seperti ini. Lebih utama daripada ibadat setahun. Kita lihat bangunan tinggi apartemen. Kita lihat yang membuat adalah manusia. Manusia adalah ciptaan Allah. Bahan bakunya dari bumi Allah. Kita akan melihat Allah di situ. Kalau kita sedang berada di atas pegunungan Bromo, kita melihat pemandangan begitu indah. Kita melihat lukisan tangan Allah. Allah melukis dengan begitu indah. Kita akan melihat Allah di situ. Itulah maksud firman Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, kamu akan menghadap kepada wajah Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, jauhkan kami dari siksa neraka. Saudara-saudaraku, kata Nabi, kalau di malam hari kita melihat bintang di langit, kemudian baca doa ini, maka Allah akan berikan pahala sebanyak bintang di langit tadi. Referensi yang bagus untuk masalah ini adalah 2 buah buku yang sangat cantik, Samudra Al-Fatihah dan Mengenal Tuhan. Ditulis oleh ulama Indonesia, Bay Arifin. Baca dulu yang ini, baru yang ini. Nah saudaraku, jangan pernah berhenti tafakur. Tafakur itu nilainya tinggi sekali. Baiklah, sekarang kita akan melompat ke puncaknya ma'rifat, yakni ma'rifat bil qalbi. Ma'rifat dengan hati kita. Saudaraku, setiap pembahasan ma'rifat yang menggunakan dalil-dalil, dalil Al-Quran, dalil hadis, semua akan bermuara di bil akli. Faham, mengerti, tahu. Seperti misalnya kalimat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang kenal kepada dirinya, niscaya dia akan kenal kepada Tuhannya. Maksudnya,
Kalau dia tahu kita akan mati, kita tahu Allah tidak akan mati. Kalau kita tahu kita lemah, kita tahu Allah Maha Kuat. Itu muaranya adalah faham, mengerti, tahu. Begitu juga pembahasan Nur Muhammad. Bahwa yang Allah ciptakan pertama kali adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah Allah menciptakan segala sesuatu. Itu pun muaranya bil akli, faham, mengerti, dan tahu. Saudaraku, ma'rifat bil qalbi tidak membutuhkan dalil-dalil. Sandarannya adalah sabda Nabi. Manusia itu punya 4 mata, 2 di kepala dan 2 di hati. Dengan 2 di kepala dia melihat ke alam nyata, dia melihat betapa indahnya pemandangan, betapa indahnya rumahnya, betapa bagusnya mobilnya, betapa cantiknya cucunya. Dengan 2 di hati dia melihat ke alam malakut, dia melihat ke alam gaib, dia melihat dunia jin. Dia melihat kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudaraku, coba sekarang kita perhatikan mata kita ini, mata lahir kita. Untuk bisa melihat, kita harus punya mata. Betul begitu kan? Tapi, kalau masuk ke rumah, jendela ditutup, pintu ditutup, gelap gulita, telunjuk sendiri pun gak kelihatan. Begitu jendela dibuka, sinar matahari masuk, barulah kita bisa melihat. Artinya apa? Semata-mata punya mata belum cukup. Kita butuh adanya cahaya. Cahaya dengan itulah kita bisa melihat. Dan matahari menyinari dunia dengan adil, dengan merata. Semua rumah disinari matahari. Entah rumahnya orang kaya, entah rumahnya orang miskin. Tapi kalau pintu ditutup, jendela ditutup, ya di dalam gelap gulita. Seperti tadi telunjuk sendiri pun gak kelihatan. Begitupun mata hati kita. Saudaraku, semua orang tanpa kecuali di hatinya ada matanya. Tanpa kecuali siapapun dia. Ulama, orang soleh, orang jahat, orang beriman, tidak beriman. Semua di hatinya ada matanya. Yang diperlukan oleh mata hati itu untuk bisa melihat adalah nur, adalah cahaya. Yakni cahaya Allah, nur Allah. Dan Allah menyinari hati manusia secara merata, secara adil. Semua hati orang beriman, tidak beriman, semua Allah sinari dengan nurnya, dengan cahayanya. Tapi nur Allah tidak bisa masuk ke dalam hati karena terhijab, terhalang oleh dinding-dinding. Dan Allah tidak pernah menutup hati manusia. Manusia itu sendiri menutup hatinya. Pertama adalah dengan perbuatan dosa. Kalau manusia berbuat dosa, di hatinya ada karena flek. Kalau terus berbuat dosa, lama-lama tuh hati tertutup sama sekali oleh dosa. Jadi perjalanan rohani pertama adalah kita mengangkat tabir dosa tadi. Bagaimana caranya? Memohon ampun. Minta ampun kepada Allah atas segala dosa. Dan dosa terbagi 2. Yakni dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Nah saudaraku, memohon ampun atas dosa kepada Allah itu relatif mudah. Bangun tengah malam, salat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah. Baca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau bisa, dengan lafaz lebih komplit. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagus kalau sebelumnya dengan zikir ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka, ini kuntu minadz zalimin. Tapi kalau itu dia anggap terlalu panjang, sudah, astagfirullahaladzim aja oke. Baca sebanyak-banyaknya astagfirullahaladzim. Yang penting itu hati kita pertama kita menyesal atas perbuatan dosa tadi. Renungkan, bayangkan setiap dosa yang kita pernah perbuat dan kita menyesal atas perbuatan dosa tadi. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tadi. Yang penting itu apa yang ada di hati kita, bukan apa yang di mulut kita. Allah akan mengampuni dosa kita. Selesai itu, kata Allah sudah selesai. Sudah nggak ada lagi dosanya. Yang susah itu saudaraku, dosa kita kepada manusia. Susah sekali mendapatkan ampunan Allah sebelum orang yang kita zalimi itu memaafkan. Zalim kepada dia itu bisa dengan mungkin karena memfitnah, mungkin karena membukakan rahasia, mungkin karena menceritakan keburukannya,
ataupun hal-hal lain yang menyangkut masalah harta, kita tipu dia, atau kita curang dalam berbisnis dengan dia, atau apapun yang dia merasa telah kita zalimi. Dalam kaitan hubungan suami istri, dia tidak melakukan kewajiban sebagai suami untuk memberikan kasih sayang, untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Kasar. Sebagai istri, mungkin dia tidak melakukan kewajiban sebagai istri untuk berbakti kepada suami. Dalam kaitan orang tua dan anak, mungkin karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan hal-hal lain yang menyangkut masalah dosa atau kesalahan antar manusia. Jadi, cari ridho dan maafnya setiap orang. Setiap orang yang pernah kita kenal. Setelah itu minta ampun kepada Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, saudaraku, begitu hati kita bersih dari segala dosa, baik kepada Allah maupun kepada manusia, pada saat itu nur Allah mulai masuk ke dalam hati kita. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan setelah itu? Jaga terus hati tetap bersih. Jaga terus. Dan menjaga hati tetap bersih, menjaga hati tetap bersih, itu susah sekali. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena ada setan dan ada nafsu. Setan itu makhluk Allah sudah bersumpah, saya hancurkan anak Adam. Saya ganggu dia dari depan, dari belakang, supaya dia kecebur ke neraka jahanam. Dan ada nafsu. Nafsu itu sejatinya adalah karunia Allah untuk kita mempertahankan kehidupan. Diberikan nafsu seks, supaya keturunan manusia berjalan terus. Kalau manusia kehilangan nafsu seks, keturunan berhenti, kehidupan akan berhenti. Diberikan nafsu makan, supaya manusia tetap hidup. Tapi oleh setan, itu dikendarai. Setan mengendalikan nafsu tadi, yang penting terpuaskan. Gak soal mau istrinya sendiri atau istrinya orang lain. Jadi, sekarang bagaimana caranya kita tidak berbuat dosa selagi ada setan yang selalu menggoda dan ada nafsu? Itu cuma dua kendalinya. Kesatu adalah puasa, kedua adalah berzikir. Siapa orang ingin mendekat kepada Allah tanpa puasa, kalau saya bilang dia sedang bermimpi, sedang menghayal dia. Gak mungkin gitu. Karena kata Nabi, puasa adalah satu-satunya perisai untuk kuat menahan nafsu yang mengajak kepada perbuatan durhaka kepada Allah. Paling tidak puasa Senin Kemis. Kalau guru-guru tarekat kita mengajarkan paling tidak Senin Kemis Jumat, kata beliau. Paling tidak seminggu puasa 3 hari. Dan zikir. Zikir apa yang membuat hati kita kuat? Zikir itu ada beberapa macam. Pertama adalah yang kita lakukan setiap selesai salat maghrib dan subuh. Ini salah satu panduan yang cukup bagus untuk diamalkan. Kumpulan zikir dan doa setelah salat subuh dan maghrib warisan para wali Allah. Ini bacaan pondok pesantren. Saya yang menyusun. Dan buku ini bisa diunduh di deskripsi video ini. Nah, saudaraku, kemudian ada zikir-zikir yang kita harus kerjakan setiap malam secara teratur. Kesatu adalah istighfar 100 kali. Lafadznya sudah kita bahas tadi. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi, kalau orang naik ke tempat tidur, baca istighfar ini 3 kali, Allah akan mengampuni dosanya. Meskipun sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah. Dibaca 3 kali, sudah Allah mengampuni dosanya. Sebanyak buih di lautan. Kita baca 100 kali. Kemudian kedua adalah salawat buat Nabi. Ini salawat. Yang penting kesatu adalah harus pakai salam. Gak boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat tidak sempurna. Harus Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena perintah Allah dalam Quran pun shollu alaihi wa sallim taslima. Referensi dari saya untuk salawat adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca 100 kali. Ini bagus, depannya adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belakangnya adalah salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lafaz-lafaz yang sudah kita kenal. Baca 100 kali setiap hari. Yang ketiga kemudian adalah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hamla wala quwwata illa billahil azizil hakim. Juga 100 kali. Kalau ini kita baca,
Kesatu, Allah akan melindungi kita dari segala bencana, dari segala bahaya. Kedua, Allah berikan kita kekuatan jasmani rohani. Kuat sekali jiwa kita. Gak gampang buat stres, gak gampang buat bingung gitu. Dan kuat menahan godaan setan. Ketiga, Allah menuntun dalam setiap langkah kehidupan menuju kepada orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kombinasi dua itulah, zikir dan puasa. Insya Allah hati kita akan kuat sekali untuk tidak berbuat dosa. Setelah itu apa? Setelah itu kita berusaha memasukkan Allah itu masuk lebih dalam lagi ke hati kita. Karena masih banyak hijab-hijab yang menghalangi. Hijab setelah itu adalah takabur, ujub, ria, sum'ah. Takabur itu sombong. Sombong itu karena merasa dia kaya, dia merasa dia berkuasa, dia gagah, dia pintar. Padahal sabda Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga orang apabila dalam hatinya ada sebesar atom kesombongan. Bayangkan, seatom kesombongan sudah menghalangi orang masuk surga. Bagaimana kalau sombongnya berbakul-bakul? Kata Allah, kamu sombong mau menyembungkan apa? Punya rupa bagus saya yang bikin. Punya otak pintar saya yang bikin. Punya harta banyak, bukan kamu punya, saya punya. Kamu sombong, saya lempar ke neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala. Buang kesombongan dari hati kita. Nur Allah mulai akan masuk lebih dalam lagi ke hati kita. Dia terhalang oleh tabir berikutnya adalah bangga, ujub. Dia bangga dirinya sendiri. Dia mulai hitung-hitung, aku udah haji 3 kali, umroh 5 kali. Hebat aku itu. Harusnya kita sadar kalau bisa seperti itu. Itu karena rahmat kasih sayang Allah. Yang ada cuma sebuah terima kasih. Makasih ya Allah, diparingi bisa haji 3 kali. Kasih ya Allah. Yang berikutnya adalah ria. Yang berikutnya adalah sum'ah. Ria itu memamer-mamerkan amalnya. Sum'ah itu memperdengar-dengarkan amalnya. Ria dan sum'ah itu membuat nilai ibadah tidak ada harganya di mata Allah. Kalau 4 tabir tadi bisa keangkat, itu nur Allah masuk lebih dalam lagi ke hati kita. Tinggal satu lagi tabir besar yang harus diangkat, hijab besar yang harus diangkat, yakni hubud dunia, yakni terlalu cinta kepada kehidupan dunia, cinta kepada kedudukannya, cinta kepada jabatannya, cinta pada hartanya, mobilnya, rumahnya, dan lain-lain. Padahal saudaraku, tidak dilarang kita punya istana, tapi tempatnya di tanah bukan di hati. Kalau istananya kebakar ya sudah kebakar aja. Tidak dilarang kita punya mobil bagus, tempatnya di garasi, bukan di hati. Saudaraku, Allah menjadikan manusia paling kaya di muka bumi adalah seorang Rasul, Sulaiman namanya. Tapi dia tidak mencintai kekayaannya. Dia cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cara kita menghilangkan hubud dunia dari hati? Seperti diajarkan Rasulullah. Yang diajarkan Nabi, pertama adalah sering-sering ikut menguburkan jenazah. Supaya kita ingat, kita sadar, suatu hari kita pun akan seperti itu, akan masuk ke dalam kubur. Kedua diajarkan Nabi adalah sering-sering menafakuri kematian. Tafakuri kematian. Ketika malaikat Israel datang kepada kita, insya Allah mudah-mudahan kepada kita dia salam. Assalamualaikum, saya Israel, permisi mau cabut nyawa. Dia permisi mau cabut nyawa. Kebanyakan orang dicabut nyawa, didudut dari kaki. Setelah itu, rohnya akan melihat jenazahnya ditangisi oleh keluarga, dimandikan, dikafankan, dibawa ke kubur, diletakkan di samping lubang kubur. Di waktu itulah kebanyakan orang menjerit-jerit minta dihidupkan ke dunia. Kemudian masuk ke dalam kubur, sudah datang malaikat Munkar Nakir, sudah minta tanggung jawab. Sedikit sekali orang lolos dari azab kubur, sedikit sekali. Nah, kalau dia bisa menghilangkan hubud dunia dari hatinya, itu nur Allah masuk sekali deras ke dalam hatinya. Pada waktu itu, dia sampai di maqam ihsan namanya. Merasakan Allah melihat kepada dia. Dan terkadang merasakan kehadiran Allah di hatinya. Meskipun tidak istiqomah. Karena tahapan sesudah itu, kalau menginginkan kehadiran Allah itu istiqomah, itu kita harus masuk ke tahap berikutnya adalah tahap tawajuh namanya. Kalau saya mau lihat Bapak Ibu kan harus gini saya lihatnya ya. Kalau saya gini kan gak kelihatan ya, yang saya lihat pintu. Jadi tawajuh itu adalah fokus menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah perjalanan rohani yang tidak boleh dimasuki tanpa bimbingan seorang mursyid. Kata Nabi, siapa berguru tanpa guru yang datang setan, kata Rasulullah.
Jangan pernah masuk dunia itu sendiri tanpa bimbingan seorang mursyid. Karena dia akan tertipu. Masuk pun juga dia nggak bisa. Cuma ada di mulut-mulut pintunya aja. Nggak bisa dia masuk. Karena cuma bisa masuk tuh kalau ditarik dengan tarikan orang yang menarik dia ke atas. Yakni gurunya, sponsornya tadi, mursyidnya tadi. Yang sudah lebih dulu berada di dalam. Kalau tidak seperti itu, akhirnya di mulut pintu itu dia akan boleh bersentuhan dengan dunia jin dan jin-jin yang kafir. Jin-jin tadi datang kepada dia menipu. Dia datang dengan pakai jubah yang bagus, pakai sorban yang bagus. Dia bilang, sayalah Abdullah bin Abdurrahim, waliullah dari Yaman. Padahal dia cuma setan kafir aja, jin kafir aja. Dan dia percaya. Karena dia nggak punya mursyid yang membimbing dia percaya. Nah mulailah si jin menyebarkan fitnah. Itu mertua kamu tuh jahat itu. Itu aduk kamu tuh sombong, itu ilmunya ilmu sesat itu. Dan dia percaya. Padahal itu mudah untuk diuji. Jin itu jarinya kurus-kurus tapi panjang. Dia akan sembunyikan tangannya. Kalau salaman pun pakai sarung tangan. Atau yang kedua, itu kepalanya tuh gundul. Kok tarik sorbannya akan kelihatan kepalanya gundul. Atau yang paling mudah adalah kalau dia datang bacakan aja ayat kursi. Dibaca satu kali, dia marah. Minta di stop bacaannya. Jangan berhenti, teruskan. Dibaca 2 kali, dia menjerit-jerit. Dibaca 3 kali, dia kabur. Itulah jin. Kalau nyangkut cuma masalah fitnah, sudahlah. Yang difitnah juga gak peduli kok. Yang paling bahaya itu adalah ketika dia sedang sakratul maut, ketika dia sedang nazah, teman jinnya itu datang, dan dia tahunya itu wali Allah. Yang terjadi adalah mulutnya dibekap oleh si teman jin tersebut, sehingga dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Dan dipaksa mengucapkan kalimat-kalimat syirik. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Yang menceritakan kepada saya sebagian kisah ini adalah senior saya. Seorang waliullah namanya Mbah Hasan Askari Al-Habsyi. Lebih dikenal sebagai Mbah Kiai Mangli. Nah saudaraku, seandainya dia punya mursyid. Dan mursyidnya berhasil menarik dia sampai ke dalam tingkatan orang-orang yang khusus. Disitulah dia mulai merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya secara menetap. Di tingkat ini, pada umumnya mereka ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Saudaraku, makom di tingkat ini ada banyak. Dari mereka merasakan kehadiran Allah di dalam hati, sampai kemudian dia bisa mendapatkan ilmu langsung dari Allah yang kita kenal dengan nama laduni. Sampai kemudian adalah orang-orang yang sanggup bercakap-cakap, berdialog dengan Allah. Seperti terjadi kepada Musa alaihissalam. Ini adalah puncak derajat makom yang bisa dicapai dengan ikhtiar manusia. Karena setelah itu, derajat setelah itu adalah bisyahadah dalam penyaksian. Ini adalah sebuah tingkatan makom yang kata Imam Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau, Maha Suci Allah yang tidak menjadikan sebuah thariqah untuk kita bisa sampai ke tingkat itu. Aku mengenal Allah dengan Allah, kata beliau. Ini maksudnya adalah derajat itu adalah murni, adalah tarikan tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan, tidak ada thariqah untuk bisa mencapai ke situ. Itulah kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang ada adalah dalam tingkat dalam suasana penantian. Nah, saudaraku, mulailah perjalanan rohani kita dengan membersihkan hati kita dari segala dosa. Kemudian buang sifat yang buruk, takabur, ujub, riya, sum'ah. Buang dari hati kita iri, dengki, dendam, dan semua penyakit-penyakit hati lainnya. Gantikan itu dengan sifat yang terpuji. Buang dari hati kita kecintaan kita kepada dunia. Dan kemudian isilah hati kita dengan berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itulah makanan bagi jiwa kita. Setelah itu yang ada adalah carilah seorang mursyid yang bisa menarik kita sampai ke dalam tingkat orang-orang yang khusus. Referensi kitab yang harus dibaca untuk masalah ini adalah Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Dan satu kitab lagi yang sangat bagus isinya, Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abdul Aziz Samarkandi. Alhamdulillah sudah diterjemah dalam 2 jilid. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.